Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afeni Salwati. Di sini saya akan membuat tugas psikologi, yaitu mewawancarai atlet PON 2024. Saya bersama teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Afif Mumtaza, asal Pasaman Barat, Ujung Gading. Saya atlet sepak bola di ajang PON Aceh Sumut 2024. Baik, langsung saja kita wawancarai teman saya ini. Boleh ceritakan Bang, dari awal Abang bermain sepak bola tuh gimana? Kalau saya sendiri dari kecil SD lah, SD, terus fokusnya di kelas 6 mampir ke SMP lah. Jadi saya fokus latihan tiap hari. Untuk rencananya SMA-nya saya ke luar atau ke Padang, keluar kabupaten. Jadi situ saya fokus terus sampai SMA pun ada sekolah sepak bola, terus sampai sekarang lah. Jadi sampai sekarang karir Abang main bola terus ya? Ya, main bola terus. Bisa sampai PON. Bisa sampai PON alhamdulillahnya. Sambil kuliah juga kan di UNP, kita satu BP. Iya. Lanjut. Langsung pertanyaan aja lah Bang. Boleh. Gimana menurut Abang nih sikap rendah hati saat sportif saat kalah merupakan bagian penting dari seorang atlet yang profesional? Kalau sikap sportif saat kalah tuh wajib diperlihatkan ke tim lawan, ke orang-orang lain. Memang ada rasa kecewa atau rasa sakit hati lah karena kalah. Cuman kan walaupun kita kalah, kalau emosi jadi kan nggak ada guna juga, hasilnya pun kalah juga. Jadi kita lebih baik sikap sportif, sikap untuk membuat nggak jadi kekacauan supaya perjalanan bertanding tuh lancar. Itu pun pasti orang menilai kalau kita sportif baik, ini itu pasti orang kedepannya akan melihat kita lebih baik, nggak negatif lah bawaannya. Nggak dongkol ya sama orang. Nggak dongkol lah. Oke. Terus gimana nih kontribusi ilmu psikologi nih yang kayak olahraga terhadap kegiatan PON? Terus pas kemarin nih performa tim Abang gimana? Kontribusi psikologi itu contohnya kita adalah pelatih membuat kita lebih semangat bertanding, manajer juga ada support dari mereka, nelpon kita sebelum pertandingan walaupun mereka nggak datang manajernya, cuman mereka bilang kalau kalian menang saya bangga, saya akan ini itu berikan ini katanya kan. Jadi kalau psikologinya baik pasti tim itu harmonis, nggak ada pecah di dalam satu tim. Oke, lanjut ya Bang. Lanjut. Gimana nih karakter positif kayak disiplin, ketekunan dapat bantu Abang nih untuk capai tujuan kayak target latihan gitu? Kalau sikap disiplin dan ketekunan tuh wajib wajib dilakukan. Contohnya kita latihan kan pagi sore, jadi pelatih bilang tidur cukup, makan harus teratur, jangan begadang. Jadi disitulah kita disiplin, kita pun permainan kita pasti akan meningkat, nggak ke situ-situ aja. Jadi pelatih pun lihat, anak nih mau dibimbing nih, nggak ada belok-beloknya nih katanya kan. Jadi kita lebih bagus di mata pelatih. Untuk diri kita sendiri pun kita terhindar dari cedera-cedera yang fatal karena kekurangan tidur. Support pelatih lah. Support pelatih. Lanjutnya gimana nih interaksi sosial yang Abang lakuin sama tim Abang sebelum latihan di PON tuh, kayak baik apa enggak gitu? Kalau interaksi kami sendiri sejauh ini cukup baik, karena contohnya saja kan sebelum bertanding kami sholat maghrib sama sholat isya sama-sama, terus habis itu kita yasinan, walaupun kita di rumah jarang aslinya jarang, cuman karena biar kita kompak, tim kita lebih baik, jadi pelatih itu buat biar kita terus sama-sama dalam dalam kegiatan. Bahkan pelatih itu bilang kalau kita makan bareng pun harus sama-sama biar kita ada chemistry lah di setiap kompetisi tersebut.
solidaritas ya bang. Solidaritas. Solid kawan. Jadi gimana nih cara abang ngontrol diri saat tanding, misalnya ada curang tanding gitu, pasti dongkol kan. Pasti. Uh, Kalau contohnya kecurangan dari wasit, pasti kita bilang wasitnya, contoh kita lawan tuan rumah, ya, pasti wasitnya ibaratnya berat berat sebelah lah, biasanya. bahasa Minang tempang lah kan. Jadi pasti kita bilang wajar, dalam hati kita wajar dia berat sebelah karena tuan rumah nyangkut karirnya. Cuman kalau dia terlalu kelewatan, kita jangan langsung emosi, kita bilang dulu ke dia, Sid, kamu bikin keputusan ini salah, jangan terlalu beratkan ini itu. Kalau kita protesnya keras, pasti wasitnya malahan makin ngehancurin tim kita. Jadi kita harus pandai-pandai juga biar wasitnya lebih nggak terlalu berat sebelah, harus sportif dan permainan pun bisa lancar. Jadi harusnya lebih adil lah ya. Adil. Oke, terus gimana nih cara abang nyembuhin percaya diri biar tanding di PON kemarin kayak ada tekanan dari pelatih biar juara gitu? Kalau untuk membangun percaya diri itu sendiri, saya contohnya sebelum permainan atau sebelum pertandingan tuh kan bisa nelpon orang tua dulu. Itu pasti Kabar-kabaran. Kadang denger musik dulu di bus, habis di bus kadang sebelum pemanasan makan permen karet lah biar semangat. Itu contohnya yang saya rasakan. Jadi itu membangkitkan percaya diri saya sendiri, lebih pede lah. Harus pede lah, kan atlet profesional harus pede. Terus mood pun jadi bagus kan. Iya. Udah di PON nggak ada percaya diri gimana? Gak mungkin kan, mental udah dibangun. Udah sering tarkam juga ya bang? Ya, tarkam tipis-tipis, belanja seminggu. Terus apa motivasi abang nih untuk tetap berprestasi biar jadi atlet yang lebih profesional lagi? Motivasi saya untuk lebih profesional tuh contohnya kan kita menang di suatu pertandingan. Jadi walaupun kita menang juara satu, kita jangan puas diri, karena kalau puas diri pasti kita akan malas latihan ini itu. Jadi kita dalam pemikiran kita harus fokus terus latihan biar nanti ada panggilan dari pelatih atau dari sini kita siap untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Emang kayaknya harus lebih sering-sering latihan lagi lah ya. Sering latihan lagi karena pisau tuh kalau nggak diasah kan nggak tajam. Itu ibarat katanya. Kalau udah lama nggak dipakai karatan. Dia udah nggak ada lagi tajam-tajamnya kan. Terpendam aja. Iya. Terus gimana nih cara abang kayak ngatasi kecemasan saat tanding baru mau dimulai, kayak gugup atau nengok lawan nih, dari provinsi itu bagus gitu, nah pasti ada rasa gugup gitu. Nah kalau saya sendiri kan di lorong tuh contohnya ada rasa gugup ketika mau masuk lapangan tuh kan putar musik pasti itu tegang, semuanya tegang, apalagi udah memang di situ saya gugup, tapi pas masuk lapangan saya nggak ada gugup lagi, udah pede. Walaupun awal-awalnya terasa berat, contohnya kan tim ini besar-besar nih, fisiknya kuat-kuat, cuman yang kita pikirkan kalau kita menang di tim ini bagus main, mereka bisa apa kan, walaupun cuma badan mereka besar-besar, kita menang nggak guna juga kan. Jadi kita harus tetap di standarnya kita, jangan terlalu jatuh lah, jangan cemas, jangan itu, pede aja lah. Ibaratnya kata orang tuh sama-sama makan nasi. Ya, sama-sama makan nasi kan. Kalau makan besi beda. Kalau makan besi beda. Terus gimana cara mengatasi bosanan tuh, kayak jenuh latihan gitu. Kayak sebelum tanding PON tuh kan latihan itu aja misalnya. Jadi ada jenuhnya. Ada. Cara saya mengatasi biar nggak jenuh tuh, contoh kan Senin sampai Sabtu kita ada latihan itu aja. Jadi kalau hari Minggu kan free. Kita pergi ke mana atau makan sama-sama, ibaratnya ngumpul lah. Kalau bisa sekali-sekali pergi healing, mandi-mandi di sini ya. Hiburan. Biar kita lebih fresh untuk latihan minggu depannya lagi. Lebih banyak hiburannya. Abang nggak main game nih bang?
Main game di handphone Ya, nggak ada, cuman saya ada main apa namanya main PS. PES di stick. PS5. Soalnya kalau di HP saya penuh, jadi saya wajib main PES. Gantilah HP baru. Gimana cara abang ngatasi lelah capek gitu saat habis latihan yang terlalu berat gitu, biar untuk ngejar target, padahal kan abang sendiri punya kegiatan lain tuh, kayak sebelum pon kan pasti abang kuliah juga kan. Ada waktu itu saya kelelahan di bagian paha belakang hamstring dikarenakan saya pulang latihan jam berapa tuh? Jam 11. Jadi jam 11 di Indarung. Jadi kita ada kuliah jam 1.20. Saya berangkat dulu dari sana jam 12 sampai jam 1 kurang. Habis itu mandi di dekat kos teman lah kan. Baru kuliah. Jadi saya itu apa namanya? Kelelahan. Cara saya untuk biar biar Terlalu capek. nggak terlalu capek, saya istirahat yang cukup. Cuman kalau menurut saya ya, saya pribadi nggak bisa istirahat yang cukup pun, soalnya besoknya latihan lagi, karena kan teman kita ya habis latihan dia tidur, kalau kita ke kampus dulu kan, jadi otak kita tuh nggak ada berhentinya bekerja itu. Kepala bekerja, badan juga bekerja. Walaupun kuliah duduk-duduk aja kan, Datang duduk pulang pulang. Entah masuk entah enggak tuh di kepala. tipis-tipis. Yang penting kuliah dulu Tim apa. kuliah sambil main bola sambil kuliah. Mana tahu nggak lancar di bola kan, Iya, masih ada bisa. yang plan B-nya kan. Harus jalan seimbang lah ya. Ya. Terus gimana nih cara abang mengatasi mental training biar abang menjaga motivasi abang nih biar fokus selama latihan sebelum pon. Kalau menjaga mental saya sendiri itu sebelum bertanding, contohnya kan, pertandingan ini pertandingan besar. Kita pasti ada beban mental. Kita wajib ini, wajib menang, wajib ini, wajib pokoknya nggak boleh kalah. Jadi kita pribadi pun bilang di diri kita jangan sampai gara-gara pertandingan ini kau main nggak bagus. Kau udah lama main bola gini sampai sini, kau harus buktikan pengalamanmu. Itu yang membuat saya menjadi lebih termotivasi di Apa untuk ajang yang pon ini. kayak lebih ke numbuhin percaya Ya, diri lah lebih percaya gitu. diri kita. Harus menang gitu. Ya. Sugesti lah nah, istilahnya. Terus gimana cara abang ngatasi gangguan yang terjadi saat abang tanding, kayak sorakan penonton, kayak terlalu kencang gitu nah penonton. Ih, itu main jelek, ini main jelek gitu. Pasti kan kita terganggu juga. Ada. Gitu. Cara saya mengatasi gangguan itu contohnya kan ada teriakan supporter, contoh saya pakai nomor 10. Woi, nomor 10 kau gini katanya. Jadi dibilang ini, dibilang itu. Cuman saya nggak noleh. Kalau kita noleh pasti mereka, wih, makin dipancing, makin emosi, malah bisa kita bermain jelek. Itu yang mereka mau. Makanya kita jangan terlalu terpancing. Kompor Kita terus buktikan aja main kita bagus. Kalau kita main bagus, tim kita menang, supporter bisa apa kan? Malahan kita bisa balas mereka sama selebrasi sama itu. Kita buktikan lah ya, kita kalau buktikan kita bisa gitu. Mereka salah nilai kita kan. Apalagi tuan rumah ya biasanya tuh lebih gacor lagi Lebih gacor. suaranya. Yang paling susah tuh kalau mereka udah menang 1-0. Iya. Pasti mereka udah merasa menang, supporternya loncat-loncat. Cuman kalau babak kedua di comeback nggak ada, diam semuanya. Supporternya pun duduk lagi. Nah. Oh iya, kita belum ini loh perkenalan diri. Abang dari mana? Kalau saya pribadi Padang, cuman Padangnya di perbatasan. Kalau orang luar provinsi saya bilang Padang, cuman kalau orang Padang yang nanya saya bilang di Pasaman Barat, Ujung Gading. Masih ada 4 jam lagi lah ke rumah saya. Ibaratnya kabupatennya lah. Ya, di Kabupaten Sumatera Baratnya. Iya, Pasaman Baratnya. Oke, sekian abang. Terima kasih banyak ya bang. Siap. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah.